Jadi itu talfik yang keliru dalam satu bab atau satu rukun yang berkaitan. Nah itu tidak bisa. Tapi kalau seandainya dia mau wudunya pakai mazhab Imam Abu Hanifah, sholatnya pakai mazhab Imam Syafi'i, silakan aja, karena tidak ada keterkaitan di situ. Dan tidak ada paksaan kita mesti berpatokan ke satu mazhab. Cuman guru yang tersebar di kita itu kebanyakan sanadnya bersambung ke Imam Syafi'i. Makanya kita agak sulit mencari guru yang mazhab atau sanadnya bersambung ke imam mazhab yang lain. Jadi gampang ya, dalam mazhab Syafi'i mengusap sebagian kepala itu sudah cukup, atau sebagian rambut yang ada di kepala itu sudah cukup, sudah sah. Dan mengusap, bukan membasuh. Jadi tidak perlu dialirkan airnya. Cukup ambil air, sisa-sisa air yang ada di tangan, kemudian diusapkan ke kepala. Rukun yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kaki sampai ke mata kaki. Sama dengan yang tadi. Apakah wajib dimulai dari ujung jari terus sampai ke mata kaki, atau boleh dari mata kaki ke ujung jari? Itu ditafsil, nanti ada rinciannya. Yang wajibnya pokoknya semua bagian antara ujung jari kaki sampai ke mata kaki itu terbasuh dengan air. Dan sama, wa yajibu ghuslu juz'in minas saq liyata'akkada min ghuslir rijlaini kulliha liqa'idah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sama, wajib melebihkan sedikit di atas mata kaki supaya kita yakin seluruh bagian antara ujung jari kaki sampai ke mata kaki itu terbasuh dengan air. Kalau kita pas-pasan maka kita tidak yakin apakah seluruh mata kaki itu terbasuh dengan air. Dengan kaidah yang sama, ya wajib dibasuh. Yang keenam, rukun yang terakhir yaitu at-tartib. Tartib artinya berurutan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddu'a murattiban. Wudu itu murattiban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, innallaha dzakaral mamsuh bainal maghsulain wa dzalika linuktatit tartib. Di dalam Al-Quran, ayat yang kita jelaskan sebagai dalil wudu tadi, Allah itu menyebutkannya itu ada satu yang masah di antara bagian-bagian lain yang membasuh. Kalau seandainya mau gampang, Allah tinggal katakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, karena itu sama-sama ghusl. Kemudian baru wamsahu biru'usikum. Tapi kenapa wamsahu biru'usikum ini ditaruh sebelum kaki? Itu menandakan adanya tartib, kata Imam Syafi'i. Jadi ada satu yang beda ini, yang lain membasuh semua, tahu-tahu mengusap ditaruh di tengah-tengah. Kenapa tidak membasuh itu dikumpulin semua, baru kemudian mengusap disebutkan? Nah ini menunjukkan bahwa adanya indikasi wajibnya tartib atau berurutan. Maknanya apa? Tidak sah anggota wudu yang satu jika anggota wudu sebelumnya belum sah. Contoh, dia baru habis ngecat kamar. Bersih-bersihlah bekas cat yang ada di bagian wudunya, bagian tubuhnya lah semua. Setelah itu dia wudu. Setelah dia wudu, ternyata di tangan di sini masih ada sisa cat minyak pula yang tidak kena air. Terus gimana? Dia hapus catnya, dia wudu ulang atau cukup membasuh kepala dan kaki? Atau mesti wudu ulang? Setelah dia wudu, dia lihat di tangannya masih ada cat atau plester lah misalkan, dia habis luka. Baru ketahuan setelah dia wudu. Mukanya sah enggak? Wajahnya sah enggak? Sah. Tangannya sah enggak? Kepalanya? Kepalanya? Kakinya? Wajahnya? Sah. Tangannya? Tidak sah. Maka yang harus dia lakukan, dia buka plesternya atau dia hapus catnya, dia basuh yang belum terbasuh ini tadi, baru kemudian dia lanjutkan ke
kepala dan kaki, karena tangannya belum sempurna. Karena masih ada bagian di tangannya itu yang belum terbasuh dengan air. Beda dengan mandi wajib. Misalkan dia mandi, tahu-tahu di punggungnya ada plester atau apalah. Dia tinggal cabut, tinggal basuh bagian yang belum kena air, selesai. Karena mandi itu tidak harus tertib. Yang harus tertib itu wudu. Nah, kalau seandainya dia catnya atau bekasnya itu di kaki, maka tinggal hilangkan catnya, tinggal basuh kaki, karena kaki itu yang terakhir, gitu. Jadi tidak sah anggota wudu kalau anggota wudu yang sebelumnya itu masih belum sempurna. Jadi harus disempurnakan dulu. At-tartibu wajibun fi kulli wudu'in illa fi mas'alatin wahidah. Tartib itu wajib ketika kita wudu, berurutan, kecuali dalam satu masalah. Kapan? Kapan kita boleh tidak tartib dalam wudu? Idzan ghamasa fil ma' walau lahzah wa nawal wudu'a wa huwa munghamis saqata wujubut tartib. Kalau seandainya ada yang berenang kemudian dia nyelam. Ketika dia nyelam, dia niat, aku niat wudu, katanya. Sah enggak wudunya? Sah. Ini pengecualian untuk rukun yang keenam tadi. Jadi boleh tidak tartib dalam hal ini. Walau lahwah, walaupun sebentar. Dia nyelam, dia langsung niat, aku niat wudu, kemudian dia tegakkan lagi kepalanya atau dia keluar dari air itu, maka dia sudah dalam keadaan wudu, suci dari hadas. Kalau mandi apalagi sama aja. Jadi langsung suci dia. Setelah mandi wajib itu wajib wudu enggak? Setelah kita mandi wajib, kita wajib wudu lagi enggak? Jawabannya tergantung. Kalau seandainya ketika mandi dia melakukan pembatal wudu, maka wajib wudu. Dia lagi mandi, megang kemaluan misalkan, ya batal wudunya. Mandinya sah. Habis itu dia wudu lagi. Nah, gambarannya dia bisa mandi tanpa melakukan pembatal wudu, ya ini tadi. Dia dalam keadaan junub, di rumahnya ada kolam renang, kebetulan anak orang kaya. Dia berenang, langsung nyelam, langsung niat, aku niat mandi junub, aku niat mengangkat hadas besar. Kemudian dia langsung keluar dari air, dia langsung suci, langsung boleh sholat. Jadi mandinya sudah mencukupi, hadas besarnya hilang, hadas kecilnya hilang, gitu. Wa huwal mu'tamad 'inda an-Nawawi, dan ini pendapat yang mu'tamad di dalam pendapatnya Imam An-Nawawi. Baik. Wa 'inda ar-Rafi'i la budda minal maksi zamanan yumkinu fihi taqdirut tartib. Kalau menurut pendapatnya Imam Rafi'i, dia nyelamnya itu agak lama. Nyelamnya itu dengan kadar kira-kira bisa basuh wajah, tangan, kepala, kaki dulu. Ya agak lama ya jadinya ya. Mungkin bisa hampir 1 menitan ya. Ya, agak sulit. Cuman dalam mazhab Syafi'i, pendapat mu'tamadnya menurut pendapat Imam An-Nawawi. Jadi kalau nyelam sebentar, asalkan semua anggota wudu itu di bawah air, terendam dengan air, itu sudah sah wudunya, asalkan dia niat. Nah itu ya rukun wudu. Jadi 6, niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut yang ada di kepala, membasuh kaki sampai ke mata kaki, dan yang terakhir tartib. Masih ada waktu? Masih bisa kita teruskan? Masih? Lanjut ke sunnanul wudu. Sunnah-sunnah dalam wudu. Nah ini banyak. Sunnanul wudu katsirah. Sunnah wudu itu banyak. Hasanaha ba'duha ila 70. Sebagian ulama mengatakan ada 70 bahkan. Saking banyaknya. Cuman di sini disebutkan beberapa aja. Di antara sunnah-sunnah ini terbagi menjadi 3. Sunnah yang dilakukan sebelum wudu,
Sunnah yang dilakukan ketika berwudu dan sunnah yang dilakukan setelah berwudu. Jadi ada 3 bagian. Bagian yang pertama, al-awwal as-sunan allati qabla ghuslil wajh. Sunnah sebelum membasuh wajah. Yang pertama, at-talaffuz bin niyati sunanal wudu. Meniatkan atau bahkan melafazkan niat sunnah wudu. Ya, kemarin kita katakan niat itu dilintaskan di dalam hati kapan? Ketika wudu, ketika membasuh wajah. Lalu gimana ketika kita membasuh tangan? Ketika kita membasuh tangan atau mencuci tangan sebelum kumur-kumur, sebelum istinsyak, sebelum madmadah, sebelum istinsar, maka disunnahkan niat untuk melakukan sunnah wudu. Begitu juga kalau kita bersiwak misalnya, niat sunnah wudu. Kalau mau dilafazkan niatnya nawaitu sunanal wudu, kalau mau dilafaz. Atau dalam hati aja, aku niat melakukan sunnah wudu, cukup. Dilafazkan sunnah. Yang kedua, at-tasmiyah wa ta'awudz. Tasmiyah apa kemarin? Membaca bismillah. Wa aqalluha bismillah. Paling sedikitnya bismillah. Cukup. Di dalam mazhab lain kalau tidak salah ada yang mewajibkan baca basmalah. Cuman wajib ini apakah rukun? Wallahu a'lam. Karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu wajib dengan rukun itu sesuatu yang beda. Dalam mazhab kita sama. Kalau wajib itu ya fardu, fardu itu ya rukun misalnya. Mazhab Imam Abu Hanifah, salat 5 waktu ini hukumnya fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi salat yang wajib ada 6. Apa satu lagi? Salat apa yang wajib dalam mazhab Imam Abu Hanifah? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Satu lagi diwajibkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, salat witir. Salat witir itu wajib dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab kita hukumnya sunnah. Tapi wajib, bukan fardu gitu. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Mungkin yang ada di benak kita, kalau fardu kalau ditinggalkan wajib diqadha. Kalau wajib ditinggalkan tidak wajib diqadha tapi dosa gitu. Mungkin karena kita tidak pernah belajar langsung di mazhabnya Imam Abu Hanifah. Karena kita belajar mazhab Syafi'i aja belum tuntas ya. Jadi beda. Sebagian mewajibkan. Cuman dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Mengucapkan bismillah. Wa akmaluha, yang paling sempurnanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu disunnahkan dibaca sebelum membasuh tangan, sebelum membasuh wajah ya. Itu paling sempurna. Terus gimana kalau wudunya di toilet? Jadi itu banyak pertanyaan yang muncul. Ya Allah a'lam, asalnya dari mana? Maksudnya kenapa gitu wudu di toilet tidak sah? Sah-sah aja, tidak masalah. Cuman kalau kita wudunya di toilet yang ada klosetnya, maka jangan dijaharkan bacaan basmalahnya, cukup dalam hati aja. Atau cukup bibirnya aja yang gerak, cuman tidak keluar suara gitu. Jangan dijaharkan nantinya. Ya, paling sedikitnya bismillah cukup. Kalau mau sempurna ya tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Doa umum ini. Baik, sunnah yang ketiga as-siwak. Disunnahkan bersiwak. Sesuai dengan yang kita bahas kemarin di bab siwak. Wa yusannu ayyakuna minal araq, dari kayu araq gitu. Wa munaddin bil ma', dibasahin dengan air. Wa bil yadil yumna, dengan tangan kanan. Wa du'a indahu fayaqulu Allahumma bayyid bihi asnani wa shudda bihi lithati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi wa athibni 'alaihi ya arhamar rahimin. Itu doa yang kita sebutkan kemarin ya, agak panjang doanya. Ya, siwak aja sudah dapat pahala. Dan siwak ini afdolnya memang dari kayu araq. Cuman kemarin kita sampaikan apapun yang bisa menyikat gigi itu kalau diniatkan siwak jadi siwak. Jadi kalau misalkan mau sikat gigi, kita niatkan siwak sebelum berwudu. Gitu. Ya afdolnya pakai siwak betulan lah. Jadi setiap sebelum wudu kita bisa siwakan dulu. Ya, itu sunnah.
Yang keempat, ghuslul kaffain, mengusap atau membasuh kedua tangan, telapak tangan. Wa yaqulu indahu, dan mengucapkan doa ketika mengusap tangan itu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Nih, jadi kalau ditanya ini doa ada hadisnya enggak? Itu belum pernah ketemu memang hadisnya. Cuman sebagian ulama ada yang menganjurkan gitu. Ya, dan doa itu ya kita mau doa apapun itu enggak mesti nunggu hadis, karena doa itu ibadah mutlak, jadi boleh-boleh aja. Cuman yang enggak mau mengamalkan gimana? Ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting rukunnya dipenuhi. Yang paling penting itu kan rukun dan syarat. Kalau yang sunnah-sunnah ini tidak dilaksanakan pun tidak masalah. Baik. Dan ini tidak bisa kita sebutkan atau kita ucapkan kalau kita wudunya di toilet. Jadi lebih afdal wudu itu di luar toilet memang. Baik. Yang kelima, al-madmadah wal istinsyaq. Madmadah dan istinsyaq. Apa itu madmadah? Berkumur. Hiya idkhalul ma' ilal fam, memasukkan air ke dalam mulut. Wa takunu bil yadil yumna wa yaqulu 'indaha Allahumma a'inni 'ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri lak wa tsabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Itu doanya, agak panjang doanya. Itu ada terjemahannya ya? Ada doanya di situ? Ada. Disunahkan doa seperti itu. Istinsyaq, apa itu istinsyaq? Bahwa idkhalul ma' ilal anaf, memasukkan air ke hidung. Wa yakunu bil yadil yumna, disunahkan juga dengan tangan kanan. Wa yaqulu 'indahu, dan membaca doa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta 'anni radin. Ya Allah, arihni itu, rih itu aroma ya. Raihatal jannah, berikanlah aku aroma atau wangi surga. Wa anta 'anni radin, dan engkau ridha kepadaku. Nah, di dalam madmadah dan istinsyaq disunnahkan lagi, ada turunannya lagi. Al-mubalaghah fihima li ghairi shaim. Disunnahkan dengan cara mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Mubalaghah itu agak berlebih, agak keras ya dalam madmadah dan istinsyaq. Kerasnya gimana maksudnya? Orang yang berkumur aja, dia masukkan air, tidak dikumur lagi, kemudian dia buang, itu sudah dapat pahala madmadah. Cuman pahalanya minim lah. Yang memasukkan, kemudian dia sedikit berkumur, dia keluarkan, ya sudah agak lumayan lah pahalanya. Yang maksimal gimana? Dia masukkan air, dia kumur, kemudian dia sampai ke pangkal tenggorokannya ini, begitu. Baru dia buang lagi. Itu mubalaghah namanya. Dan ini disunnahkan bagi orang yang tidak berpuasa. Kalau yang lagi puasa tidak disunnahkan mubalaghah, tapi masih disunnahkan berkumur. Jadi ada orang yang puasa, karena dia puasa, dia wudu, dia tidak kumur. Kenapa? Takut ketelan. Jangan takut. Karena kalau kita berkumur, asalkan tidak mubalaghah saat wudu ketika kita puasa, kalau tertelan tidak sengaja, kalau sengaja berarti dia haus gitu. Kalau tertelan tidak sengaja, itu tidak batal puasanya, tidak masalah. Karena itu kumur yang disunnahkan gitu. Tapi kalau dia mubalaghah, dia kumurnya mubalaghah, ketelan airnya, batal puasanya. Karena mubalaghah itu tidak disunnahkan. Kecuali dia habis muntah. Kalau muntah itu kan harus disucikan mulutnya. Kalau dia biarkan mulutnya masih ada najis yang sisa. Ketika najis itu tertelan, ya batal puasanya. Maka dia harus berkumur dengan cara mubalaghah. Setelah dia muntah, dengan tujuan untuk mensucikan mulutnya. Ketika dia berkumur dengan mubalaghah ada tertelan sedikit, tidak batal. Karena memang saat itu disunnahkan mubalaghah. Tapi dalam wudu tidak disunnahkan mubalaghah. Jadi cukup kumurnya. Kumur-kumur pakai kuah rendang pun puasanya tidak batal. Karena cuman kumur-kumur, kalau ditelan ya batal. Jadi ada ibu siapa kemarin itu ada yang nanya, saya selama ini nyicipin masakan itu saya telan, katanya. Ya batal puasanya.
Kalau nyicip masakan cuma dicicip terus dilepeh lagi, jangan ditelan. Kalau nyicipnya ditelan, sengaja dia tambah garamnya sedikit-sedikit gitu kan. Cicip masih kurang garam, tambah sedikit, cicip lagi, tambah sedikit lagi, cicip lagi sampai kenyang. Gitu. Itu mubalaghah dalam berkumur. Kalau dalam istinsyaq, mubalaghahnya itu dihirup sampai ke bagian yang zahir antara hidung dan bagian batinnya hidung. Jadi sampai sakit gitu. Jadi memang dihirup. Dan itu katanya secara medis bagus gitu. Wallahu a'lam ya, khasiatnya apa dan sudah ada penelitian atau belum. Tapi katanya secara medis bagus. Itu menghindari vertigo atau apa kemarin dikatakan. Nah ini disunahkan. Jadi ketika kumur-kumur, masukkan air ke mulut, masukkan air ke hidung, kumur-kumurnya secara mubalaghah sampai ke pangkal tenggorokan, dan ketika air dimasukkan ke hidung, dihirup sampai agak sedikit sakit gitu. Nah, tata caranya ada 3. Insya Allah kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.